Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, saya Yurinar Helen Rosita, mahasiswi Prodi Manajemen Pendidikan Angkatan 2020A. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang riset pemasaran dan intelijen pemasaran. Yuk, mari kita simak videonya sama-sama agar kita tahu nih, apa itu riset dan fungsi-fungsinya. Riset pasar adalah sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan di bidang pemasaran. Kegiatan ini dapat memberikan informasi atau gambaran tentang jenis produk dan jasa baru apa yang bisa mendatangkan keuntungan bagi sebuah bisnis. Selanjutnya ada proses riset pemasaran. Yang pertama, perumusan masalah. Yang kedua, penentuan tujuan riset. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, pengolahan data. Dan yang terakhir, interpretasi hasil riset. Selanjutnya ada tipe riset pasar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu riset primer. Informasi dan data dalam riset primer berasal dari responden atau target riset secara langsung. Adapun tujuan dari penelitian primer adalah untuk mengumpulkan informasi atau data mengenai kondisi pasar saat ini. Yang kedua, riset sekunder. Informasi dan data yang didapatkan dalam riset sekunder berasal dari publikasi atau laporan yang pernah diterbitkan secara umum. Jadi, tujuan dari riset sekunder adalah untuk menganalisis data yang telah tersedia yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat strategi pemasaran. Selanjutnya ada peran dan fungsi riset pasar. Yang pertama, berperan sebagai bagian dari proses umpan balik intelijen pemasaran yang memberikan berbagai data mengenai efektivitas bauran pemasaran. Selain itu, proses ini juga dapat menjadi rujukan bagi para pengambil keputusan terkait perubahan yang diperlukan. Yang kedua, berperan sebagai alat utama bagi manajer pemasaran dalam menelusuri peluang baru di pasar, riset segmentasi dan produk baru untuk mengidentifikasi peluang yang paling menguntungkan. Selanjutnya ada fungsi market search. Yang pertama, perencanaan atau planning, mencakup segmentasi pasar, estimasi permintaan, dan penilaian lingkungan. Yang kedua, pemecahan masalah atau problem solving, yaitu acuan untuk membuat keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, pengendalian atau kontrol, membantu perusahaan untuk menemukan titik masalah dan memonitor proses. Selanjutnya ada tujuan riset pasar. Yang pertama, menganalisis pasar, yaitu memberikan informasi penting mengenai potensi pasar. Yang kedua, menganalisis tanggapan pasar terhadap produk, yaitu memberikan informasi perkiraan potensi sebuah produk. Yang ketiga, menganalisis efektivitas promosi, yaitu membantu perusahaan dalam memilah dan memilih media promosi. Yang keempat, menyusun strategi, yaitu memberikan informasi mengenai tingkat pertumbuhan pasar. Selanjutnya ada contoh riset pasar. Di sini ada penelitian pasar produk sabun mandi. Perusahaan dengan produk sabun mandi ingin beriklan di televisi dan melakukan riset untuk mengetahui profil target pasar mereka, mulai dari usia, jenis kelamin, dan informasi lainnya. Informasi mengenai profil target market tersebut kemudian disesuaikan dengan konsep iklan yang akan dibuat. Misalnya pemilihan tema iklan, pemilihan warna utama iklan, pemilihan model iklan, dan lain sebagainya. Jika target market produk sabun mandi tersebut adalah wanita, maka model yang digunakan adalah public figure yang terkenal, cantik, dan elegan. Selain itu, pemilihan utama dan warna juga akan disesuaikan dengan produk yang dipasarkan agar menimbulkan minat calon konsumen untuk membelinya. Selanjutnya yang kedua, penelitian pasar produk mie instan. Sebelum memproduksi mie instan berukuran jumbo, perusahaan mie instan melakukan penelitian pasar terlebih dahulu untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Melalui riset tersebut, perusahaan mie instan mengetahui bahwa ada banyak konsumen yang menginginkan mie instan dengan ukuran yang lebih besar. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa ada target pasar yang membutuhkan produk mie instan berukuran besar. Itulah sebabnya saat ini terdapat mie instan yang berukuran jumbo. Sekian pemaparan tentang riset pemasaran dan intelijen pemasaran. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.